Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danya Nur Munifa dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 59 dengan NIM J0401221221. Hari ini saya akan membahas tentang setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, apa sih setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara itu? Setia terhadap Pancasila berarti dalam perilaku dan perbuatan atau tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu bernaung dan berpedoman kepada Pancasila. Nah, pengertian Pancasila dibagi menjadi 3. Ada secara etimologis, secara historis, dan secara terminologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak, dan moral. Nah, secara terminologi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945. Nah, yang terakhir secara historis, berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Indikator-indikator yang mencerminkan perwujudan nilai dasar bela negara ini adalah ada indikator pertama yaitu A. Memahami nilai-nilai dalam Pancasila. Kedua, B. Mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memahami nilai-nilai dalam Pancasila ada 2 nih. Ada 1, nilai selalu mau belajar yang dicerminkan melalui sikap dan perilaku yang senantiasa membiasakan diri untuk selalu rajin belajar dan membaca buku tentang ilmu pengetahuan, ilmu kenegaraan, dan teknologi. Dan yang kedua, nilai terbuka yang dicerminkan melalui nilai dan cita-citanya yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan berasal dari dalam diri bangsa, meliputi kekayaan rohani, moral, serta budaya masyarakatnya sendiri. Yang B. Mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai religius yang dicerminkan melalui sikap yang patuh dan mematuhi ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Lalu yang kedua, nilai gotong royong yang dicerminkan melalui sikap dan perilaku yang suka membantu orang atau pihak yang lemah agar sama-sama mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, nilai keadilan yang dicerminkan melalui sikap adil yang sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak kepada yang benar, berpegang teguh pada kebenaran sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Lalu yang keempat, nilai cinta damai yang dicerminkan melalui sikap yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran diri kita. Sikap ini akan menimbulkan ketenangan dalam diri sehingga ia mampu mengontrol emosinya. Lalu yang kelima, nilai kerjasama yang dicerminkan melalui sikap yang suka saling membantu sesama hingga menimbulkan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan. Lalu yang keenam, nilai bersahaja atau sederhana yang dicerminkan melalui sikap yang sopan dan sederhana yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketujuh, yaitu nilai menghormati orang yang lebih tua yang dicerminkan melalui sikap yang senantiasa menghormati dan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Lalu indikator selanjutnya ada C. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Lalu D. Senantiasa mengembangkan nilai Pancasila. Lalu E. Setia pada Pancasila dan meyakininya sebagai dasar NKRI. Itu yang pertama, nilai persatuan bangsa yang dicerminkan melalui sikap dan perilaku yang dibangun sebagai konsekuensi dari bangsa yang bersifat plural, banyak suku, agama, dan budaya. Lalu yang kedua, nilai amanah yang dicerminkan melalui sikap dan perilaku yang dapat dipercaya dan tidak pernah berkhianat atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ideologi sangat penting karena memberikan dasar, arah, dan tujuan bagi bangsa dan negara dalam menjalankan kehidupannya. Sekian, saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.